Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Negeri Makassar, dari Fakultas Teknik. Saya dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Di sini yang saya akan bahas yaitu Sistem Elektronika Analog dan Digital. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu analog dan digital. Analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Sedangkan digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah-ubah secara ekstrim, naik turun secara drastis. Berbeda dengan analog, sistem digital hanya mengolah dua jenis data, bit yaitu 0 dan 1, sehingga sinyalnya tidak memiliki range. Contohnya, analog jam, TV, dan lain-lain sebagainya. Digital, jam, TV, dan lain-lain sebagainya. Perhatikan gambar. Kemudian, data dan sinyal. Data didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai atau membawa informasi, sedangkan sinyal adalah representasi data tersebut dalam bentuk besaran listrik seperti tegangan atau arus. Sedangkan elektronika analog. Elektronika analog adalah bidang elektronika yang membahas sinyal listrik yang bekerja pada rangkaian elektronik bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut dengan komponen diskrit. Pemrosesan menampilkan informasi dan melakukan pengendalian. Sinyal analog. Sinyal analog merupakan suatu besaran yang digunakan dalam proses pengiriman sinyal berbentuk gelombang. Contohnya, sinyal analog yang paling mudah adalah suara. Seperti pada teknologi telepon atau radio konvensional, seperti gambar, foto pada kamera. Konvensional, sinyal video pada televisi konvensional. Fungsi repeater, selain menguatkan sinyal, juga membersihkan sinyal tersebut dari noise. Data analog. Data analog adalah data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Yang kedua, frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. 3. Fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Transmisi analog. Transmisi analog merupakan suatu pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Sinyal dapat berupa data analog, data suara, data digital, data luaran modem. Analog to analog transmission. Konversi analog ke analog atau modulasi adalah representasi informasi analog dengan sinyal analog. Ini adalah proses berdasarkan karakteristik gelombang pembawa bervariasi sesuai dengan amplitudo instan dari sinyal modulasi. Digital to analog transmission, DAC, digital to analog converter, adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital diskrit menjadi sinyal analog kontinu. Aplikasi DAC, digital to analog converter, adalah sebagai antarmuka interface
antara perangkat yang bekerja dengan sistem digital dan perangkat pemrosesan sinyal analog. Perangkat DAC dapat berupa rangkaian elektronik dan chip IC DAC. Elektronika digital. Elektronika digital adalah representasi dari aljabar Boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Dalam sebuah sirkuit digital, sinyal direpresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu 1. High active true dan 0 low non-active dan false. Rangkaian elektronika digital merupakan aplikasi aljabar dan digunakan pada berbagai bidang seperti komputer, telepon seluler, dan berbagai macam perangkat lainnya. Rangkaian elektronika digital biasanya dilambangkan dengan notasi aljabar 1 dan 0. Contoh yang paling gampang untuk memahami notasi ini adalah saklar lampu. Ketika kalian tekan on, berarti terjadi hubungan sehingga dinotasikan 1. Ketika kalian tekan off, maka akan berlaku sebaliknya. Kemudian sinyal digital mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. 2. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. 3. Informasi dapat mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. 4. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirim secara interaktif. Kemudian data digital. Data digital adalah data yang menggunakan sistem binar, yaitu 0 dan 1 atau on dan off. Dalam menginterpretasikan informasinya, contohnya adalah data yang disimpan di dalam memori komputer dalam bentuk besaran 0 dan 1. Kemudian transmisi digital. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk binar. Kemudian digital to digital transmission. Data atau informasi dapat disimpan dalam dua cara, analog dan digital. Agar komputer dapat menggunakan data, itu harus dalam bentuk digital diskrit. Mirip dengan data, sinyal juga bisa dalam bentuk analog dan digital. Analog to digital transmission, analog to digital converter, ADC, adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital. Umumnya ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dan sistem komputer, seperti sensor suhu, cahaya, tekanan atau berat, aliran, dan lain sebagainya. Kemudian diukur menggunakan sistem digital atau komputer. ADC memiliki dua karakter prinsip, yaitu kecepatan sampling, perbandingan sinyal analog dan digital. Dalam pengiriman sinyal melalui media transmisi sinyal, analog mudah terkena gangguan noise sehingga di sisi penerima sinyal tersebut terdegradasi. Sementara untuk sinyal digital, selama gangguan tidak melebihi batas yang diterima, sinyal masih diterima atau dikenali dalam kualitas yang sama dengan pengirim. Kemudian data analog dan digital. Data analog dirancang untuk suara, tidak efisien untuk data, banyak terdapat noise, kecepatan relatif rendah, overhead tinggi, dan terakhir analog bisa dikonvers ke digital. Kemudian data digital dirancang untuk data dan suara, kecepatan tinggi, overhead rendah. 4. Digital bisa dikonversi
ke analog. Kelima, lebih mudah pemrosesannya. Keenam, yang terakhir, mendukung perkembangan teknologi. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.